서른다는 걸 알아. 진심을 말해줘. 결국 다 흉터들로 돌아오니까. 힘내는 뻔한 말은 하지 않을 거야. 난 내게. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Untuk pembelajaran hari ini kita melakukan secara daring karena pada kondisi saat ini kita tidak bisa bertatap muka. Pada hari ini Ibu akan mempelajari tentang teks narasi cerita imajinasi. Hari ini kita belajar tentang teks narasi cerita imajinasi. Yang pertama, pengertian. Cerita imajinasi adalah cerita fiksi yang bergenre imajinasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri. Yang pertama, cerita imajinasi mengandung keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Yang kedua, cerita imajinasi memiliki ide cerita. Yang ketiga, cerita imajinasi menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh dalam cerita imajinasi unik atau memiliki kesaktian. Yang kelima, cerita imajinasi bersifat fiksi. Dan yang keenam adalah bahasa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis. Jenis-jenis cerita imajinasi ada dua. Yang pertama, berdasarkan latar cerita. Yang berdasarkan latar cerita dibagi menjadi tiga. Yang pertama, masa lampau. Masa lampau merupakan cerita imajinasi yang menceritakan pada zaman dulu atau zaman kerajaan. Latar dan tempat juga menggunakan masa lampau. Yang kedua yaitu sezaman. Sezaman merupakan cerita imajinasi yang menceritakan pada masa sekarang. Tokoh dan latar tempat juga menggunakan masa sekarang. Yang ketiga adalah masa yang akan datang. Masa yang akan datang merupakan cerita imajinasi masa sekarang tetapi bercerita tentang masa yang akan datang. Tempat dan latar juga menggunakan masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu yang nomor 2, berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, cerita imajinasi total. Cerita imajinasi total merupakan cerita imajinasi yang bercerita tentang khayalan yang tidak pernah ada di dunia nyata. Yang selanjutnya yang nomor 2 yaitu cerita imajinasi irisan. Cerita imajinasi irisan merupakan cerita imajinasi yang menceritakan khayalan akan tetapi menggunakan nama yang ada dunia nyata, peristiwa yang ada dunia nyata, dan tempat yang ada di dunia nyata. Selanjutnya adalah struktur. Struktur ada 3. Yang pertama, orientasi adalah bagian yang mengenalkan tokoh, tempat, dan waktu dalam sebuah cerita. Yang selanjutnya yaitu komplikasi. Bagian yang tokoh utamanya sudah mendapatkan rintangan atau berkonflik dengan tokoh lain. Selanjutnya yaitu resolusi. Resolusi adalah bagian tokoh utama sudah menyelesaikan konflik dan rintangan yang ada. Selanjutnya yaitu unsur-unsur. Unsur-unsur yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan utama atau ide pokok cerita. Yang kedua, latar. Latar di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar tempat, menyampaikan tempat peristiwa yang terjadi dalam sebuah karya fiksi. Selanjutnya yaitu waktu. Latar waktu menghubungkan kapan peristiwa itu terjadi dalam sebuah cerita fiksi. Selanjutnya latar suasana. Latar suasana menghubungkan suasana yang terjadi pada sebuah cerita fiksi. Selanjutnya yaitu penokohan. Penokohan merupakan pelukisan atau penggambaran tokoh utama dalam sebuah cerita dan tokoh lainnya. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang dibagi menjadi 3. Yang pertama, sudut pandang orang ketiga.
Sudut pandang orang ketiga merupakan seseorang yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama diri atau kata ganti orang ketiga. Yang nomor 2 yaitu sudut pandang orang pertama. Merupakan seseorang yang terlibat dalam cerita. Ia adalah si aku, tokoh yang mengisahkan kesadaran diri sendiri. Selanjutnya yaitu sudut pandang campuran. Pengarang menggabungkan pandangan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang kelima yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Selanjutnya yaitu alur. Alur dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu alur maju. Peristiwa dalam cerita yang dinarasikan secara kronologis dan urut dari awal sampai akhir. Yang kedua yaitu alur mundur. Merupakan peristiwa dalam cerita dinarasikan dengan menoleh ke belakang atau membayangkan masa lalu. Yang ketiga adalah alur campuran. Yaitu peristiwa dalam cerita yang meloncat antara masa lalu dan masa kini. Selanjutnya yang terakhir adalah konflik. Konflik dibagi 2. Yang pertama konflik internal. Konflik internal adalah konflik yang terjadi dalam diri seseorang atau tokoh. Konflik ini juga disebut dengan konflik kejiwaan. Yang kedua yaitu konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antar tokoh dengan suatu tokoh yang lain di luar dirinya. Selanjutnya pokok-pokok isi. Untuk menentukan pokok-pokok isi yaitu ada 3 langkah. Yang pertama membaca keseluruhan isi cerita imajinasi. Kedua memahami cerita imajinasi. Ketiga menentukan ide pokok setiap paragraf cerita imajinasi. Selanjutnya yaitu menceritakan kembali cerita imajinasi. Di sini yang pertama yaitu membaca keseluruhan cerita, mencatat tokoh-tokoh cerita, mencatat peristiwa-peristiwa penting cerita imajinasi. Keempat, mencatat latar cerita imajinasi. Kelima, menceritakan kembali cerita imajinasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang dicatat. Keenam, menceritakan bagian penutup inti secara urut. Untuk pembelajaran hari ini sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.